الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام والجلة، وعلى آله ما ضاق إلا وفرجه الله. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وبطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat, marilah kita selalu berupaya meningkatkan, menjaga kualitas daripada keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhkan seluruh larangan-larangan Allah sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan Allah golongkan kita ke dalam hamba-Nya yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semua manusia ingin mendapatkan kebahagiaan, akan tetapi kebahagiaan yang paling hakiki adalah tatkala manusia bukan hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, tetapi juga dia mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan, "Ya Ali wa li Sa'id salasu alamat." Wahai Ali, karamallahu wajhah, orang yang bahagia itu, orang yang senang itu ada tiga cirinya, kata Rasulullah. Apa yang pertama adalah qutun halal. Apa yang dia dapatkan, apa yang dia peroleh, apa yang dia cari, apa yang dia berikan kepada keluarganya adalah nafkah yang halal, yang didapat dari kerja yang halal, didapatkan dari cara yang halal, dan juga diperoleh daripada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hadirin kok soal makanan Allah Subhanahu wa taala sampai seperti ini? Karena banyak orang-orang yang salah di dalam memberikan makan kepada keluarganya, mencari uang yang haram, yang salah, yang akhirnya membuat berdampak kepada kehidupan kita sendiri. Hadirin, Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah olehmu apa-apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyiban, rezeki yang halal, rezeki yang baik, juga bagus. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Karena apa? Karena setan inginnya kita tersesat.
yang akhirnya kita berpikiran yang penting tujuan saya mendapatkan uang yang banyak, harta yang banyak, saya bisa nyenangi keluarga saya, sehingga setan menggoda kita dengan cara-cara yang haram, yang akhirnya kita akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena setan kata Allah, innahu lakum aduwwun mubin, karena musuh yang nyata buat kita semua hadirin. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa man akala al-halala sawfa dinuhu wa radda qalbuhu wa lam yakun li da'watihi hijabun," kata Rasulullah. Mereka orang yang ia makan dari perkara yang halal, uang yang halal, kata Nabi, sawfa dinuhu, agamanya menjadi bersih, waraddahu, dan hatinya menjadi lembut, walam yakun menjadi hijabun, dan setiap doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat apa yang kita makan, ada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man akala subha, siapa orang yang ia makan dari perkara-perkara yang subhan, yang enggak jelas halal, yang enggak jelas halalnya, apa kata Nabi? Dikatakan istabaha dinu, maka agamanya menjadi tidak jelas, agamanya menjadi lemah, sehingga tidak ada himmah di dalam dirinya, di dalam hatinya untuk membela agamanya. Wa adzlama qalbuhu, dan orang yang suka makan perkara yang subhan, maka hatinya menjadi gelap. Apa kata Rasulullah? Wa man akala haram, siapa orang yang ia makan barang-barang yang haram, mata qalbu, kata Nabi, maka hatinya menjadi mati. Tidak akan mampu menerima nasihat, tidak bisa diberikan nasihat, susah untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khafa dinahu, dan orang yang suka makan barang haram dia akan meremehkan agamanya. Wa khawfa yaqinuhu, dan lemah keyakinannya hadirin. Lalu apa lagi? Wa hajarallahu da'wata, dan Allah Subhanahu wa taala menghalang-halangi doanya. Setiap doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mirisnya lagi, wa qallat ibadatuhu, maka akan sedikit ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lahir generasi Islami, generasi Qurani, generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau generasi kita, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, istri kita, anak-anak kita perkara yang haram, maka tidak akan tercipta hadirin generasi yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa kata Rasulullah? Wa man iktasaba malan harama, seandainya ada orang yang dia bekerja, dia mencari dengan uang yang haram, wa in sadaqahu, seandainya dia sedekahkan harta itu, dia sedekahkan daripada uangnya untuk kebaikan, falam yuqbal minhu, maka Allah tidak menerima ibadah, Allah tidak menerima sedekahnya hadirin. Wa in, dan apabila dia berikan wa in tahu, dan dia tinggalkan ini harta kepada keluarganya, kepada ahli warisnya, kada jadahuna, maka akan menambahkan beban, akan menambahkan bekal nanti untuk keluarganya di mana? Dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengajak kepada para jamaah semuanya, yuk mari kita bersama-sama mencari apa yang diberikan untuk keluarga kita adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Muzakarah, beliau mencirikan ada 3 macam orang yang mencari dunia. Ada 3 macam orang yang dikategorikan oleh beliau, apakah ini orang baik ataupun orang tidak baik. Kata beliau, man yatlubuha, siapa orang yang dia mencari dunia. Mencari dunia untuk apa? Niatnya adalah untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Niatnya untuk mengangkat derajat seseorang. Niatnya untuk agar bagaimana orang itu yang tadinya tidak punya menjadi punya, maka orang tersebut wa huwa minal asqiya, maka orang itu digolongkan, kata beliau,
adalah orang-orang yang dermawan. Walahu sawabun, dan kalau ada orang seperti ini yang dia mencari dunia, niatnya untuk bantu orang, niatnya untuk memberikan kepada orang pencerahan hidupnya, lahu sawabun, maka baginya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua hadirin, kata beliau, ada orang yang dia mencari dunia, niatnya hanya untuk bersenang-senang, niatnya hanya untuk mencari kelezatan dunia, kata fi jumlatil bahaim, maka orang ini kata beliau dikategorikan sebagai orang-orang yang apa? Seperti hewan ternak hadirin. Dalam hidupnya dia hanya mencari bagaimana perutnya kenyang, bagaimana agar tercapai tujuannya. Dia enggak beribadah kepada Allah, dia enggak sholat kepada Allah, dia enggak sedekah, maka ini kata beliau kalau bahaim seperti binatang hadirin. Dan golongan yang ketiga kata beliau apa? Adalah orang-orang yang dimana yatlubud dunia, dia mencari dunia tetapi untuk bersombong-sombong, untuk berbangga-bangga, dia bangga dengan hartanya, dia sombongkan dengan hartanya, fahuwa ma'dudun, maka orang ini akan digolongkan kata beliau sebagai al-halikin, orang-orang yang merugi, orang-orang yang binasa hadirin. Hadirin rahimakumullah, kita boleh mencintai harta kita, tapi ingat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan kita. Apa kata Rasulullah? Atani Jibril, datang kepada malaikat Jibril, ya Muhammad ismasyita fa innaka majidun. Hai Muhammad, silakan kamu hidup sesuka hatimu, fa innaka majidun, maka ingat kamu akan mati. Wa ismasyita fa innaka ya Muhammad, silakan kamu cintai orang-orang yang kamu cintai, kamu cintai istrimu, kamu cintai anakmu, jabatanmu, hartamu, silakan. Fa innaka mufariquhu, kata Jibril, maka kelak engkau akan dipisahkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Wahmal masjidnya fa innaka madijun, dan silakan kau beramal, kau banyak beribadah kepada Allah. Kenapa? Fa innaka madijun, maka engkau akan dikategorikan sebagai orang-orang yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua hadirin, ciri orang-orang yang bahagia siapa? Wa mujalasatul ulama, orang-orang yang dia duduk bersama alim ulama. Apa kata Rasulullah? Idza madu 'alal mu'min arba'una sabahan wa la yajal ulama qasabahu wa jasru 'alal kabair, kata Rasulullah. Apabila ada satu orang mukmin dalam 40 hari dia akan berjumpa dengan ulama, dia akan duduk di majelis ilmu, dia akan duduk bersama orang-orang saleh, apa kata Rasulullah? Qasabahu, maka hatinya menjadi beda keras, wa jasru 'alal kabair, dan orang ini termasuk daripada siapa? Orang-orang yang akan mudah untuk melakukan dosa-dosa besar. Dan yang ketiga, siapa ciri orang yang berbahagia? Adalah mereka wasalatul khamsu ma'al iman, orang yang dia ketika dalam sholatnya senantiasa bersama imam, menjaga jamaahnya, menjaga rakaat pertamanya. Al-Imam Hatim Al-Asam hadirin, selama hidupnya tidak meninggalkan sholat berjamaah. Pernah suatu ketika datang gurunya daripada Abu Ishaq Al-Ghazali datang kepadanya, wahai Hatim Al-Asam, seandainya engkau kehilangan anakmu meninggal dunia, maka akan banyak orang yang berbondong-bondong ke rumahmu berhadiah kepadamu, wahai Hatim Al-Asam. Tapi ketika engkau meninggalkan sholat berjamaah, tidak ada satu orang pun yang akan menegurmu, yang akan memberi nasihat, wahai Hatim Al-Asam. Dan pernah terjadi pada Imam Muhammad bin Sam'ah, seorang imam besar. Beliau selama lebih daripada 40 tahun hadirin tidak pernah ketinggalan satu takbirnya imam. Setiap imam takbir pertama ini orang selalu berjumpa dengan imamnya. Tapi pernah suatu ketika ibunya meninggal dunia, ini beliau ketinggalan sholat berjamaah hadirin. Sehingga beliau menggantinya dengan sholat sunnah sebanyak 25 rakaat. Dalam lelahnya beribadah kepada Allah, ada suara berkata, wahai Muhammad bin Sam'ah, seandainya kau gantikan itu, kau berjumpa dengan takbir pertama imam,
tidak akan bisa mengalahkan kau sholat sebanyak itu. Begitu agungnya. Kenapa? Karena engkau tidak mendapatkan aminnya para malaikat-malaikat Allah. Intinya saya mengajak kepada para jamaah semuanya, sesibuk apapun kita, jangan pernah meninggalkan beribadah kepada Allah. Jangan pernah meninggalkan kita mengaji ilmu agama. Kenapa hadirin? Karena amaliyah kita, ibadah kita itulah yang akan nanti menyelamatkan kita daripada azab kubur, daripada siksa neraka. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil qawi sultan wa al-wadhihi burhan al-mabzud fil wujudi karamuhu wa ihsanu ta'ala majduhu wa 'azama syanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abduhu wa rasuluhu sayyidul arab wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وسلم في كل آن. فيا أيها الناس أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وبطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين ذكرهم وعثمان وعلي وتابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غفاه يا غفاه يا غفاه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ولا نختم بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله